Assalamualaikum anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pembelajaran hari ini tentang teks laporan hasil pengamatan. Apa yang akan kita pelajari? Menentukan bagian dalam laporan teks pengamatan, menentukan ide pokok teks, menentukan informasi penting dari teks, menyimpulkan teks. Apakah teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung, fakta untuk menginformasikan kepada orang lain. Di dalam teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta-fakta, dan simpulan. Selain itu, terdapat juga ide pokok. Berikut bagian-bagian teks laporan hasil pengamatan. Nama kegiatan, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, dan hasil pengamatan berupa beberapa paragraf. Menentukan ide pokok teks. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas suatu paragraf. Pada umumnya, dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Nama lain ide pokok adalah gagasan pokok, gagasan utama, pokok pikiran, pikiran utama. Ayo membaca. Ada sebuah paragraf. Dari sini, kita dapat mengambil kalimat utama yaitu selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Kalimat setelah ini sampai akhir paragraf disebut kalimat penjelas. Dari kalimat utama, kita dapat menentukan ide pokok. Ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Setelah kalian menentukan ide pokok setiap paragraf, biasanya ditulis dalam bentuk diagram seperti ini. Banyaknya kaki-kaki diagram tergantung banyak paragraf dari teks tersebut. Karena di sini ada kakinya ada 4, berarti paragrafnya ada 4 dan ide pokoknya ada 4. Bisa kurang atau lebih tergantung banyak sedikitnya paragraf dalam sebuah teks. Menentukan informasi penting dari teks. Kita dapat menggunakan bantuan adik Simba. Apakah itu adik Simba? A. Apa? Untuk menanyakan benda, sesuatu, atau kejadian. Di mana? Menanyakan lokasi peristiwa atau kejadian. Kapan? Menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Siapa? Untuk menanyakan pihak yang terlibat. M-nya itu mengapa, untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, bagaimana, untuk menyatakan proses atau cara. Contoh, ada teks berjudul Rusa Bawean. Dari sini kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Contohnya, apa fungsi dari tanduk rusa? Di mana habitat asli rusa bawean? Contohnya 2 saja ya. Kemudian kita jawab pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, ini jawabannya. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Habitat asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Jawaban dari pertanyaan itu, nah inilah yang disebut informasi pentingnya atau faktanya. Jadi adik Simba hanya merupakan kata pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting.
Menyimpulkan informasi teks laporan hasil pengamatan. Menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari atau informasi penting dari laporan, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Langkah-langkahnya: membaca teks dengan seksama, mencatat informasi penting, menentukan ide pokok, mencatat kata kunci itu kata yang berulang, dan terakhir membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci yang sebelumnya sudah kita tulis. Contoh, sebuah paragraf tentang kebun binatang Ragunan. Dari sini, kita dapat menemukan 6 informasi. Informasi yang pertama atau yang nomor 1 ini adalah ide pokok dari paragraf. Kemudian diperjelas oleh pernyataan atau informasi yang poin nomor 5. Sehingga didapatlah kesimpulan bahwa kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. Sekian pembelajaran tentang teks laporan hasil pengamatan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.